Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dengan program kami yaitu Gloris. Baiklah, uh, sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari platform Gloris, yaitu platform digital manajemen kalori dan nutrisi yang membantu pengguna mengontrol pola makan secara praktis dan terpersonalisasi. Platform ini dilengkapi perhitungan kalori otomatis, pencatatan menu lokal, rekomendasi nutrisi, serta akses ke pilihan makanan sehat sebagai solusi nyata. Kalori dirancang khusus bagi pengguna di Makassar dengan memanfaatkan teknologi serta budaya makan setempat sebagai fondasi ekosistem Healthish. Nah, adapun visi kami yaitu menjadi platform digital yang mendorong gaya hidup sehat yang sadar, praktis, dan berkelanjutan. Adapun misi yang pertama menyediakan sistem pemantauan kalori dan nutrisi yang mudah digunakan. Yang kedua, memberikan rekomendasi kesehatan yang praktis dan terpersonalisasi. Kemudian yang ketiga, menghadirkan akses ke pilihan makanan sehat. Dan yang keempat, mengedukasi dan membangun kebiasaan sehat jangka panjang. Nah, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini adalah struktur organisasi dari kelompok kami yaitu Kaloris. Muhammad Aziz sebagai Chief Executive Officer dan Muhammad Al-Ghifari itu saya sendiri sebagai Chief Operating Officer. Nah, peran anggota CEO itu sebagai menentukan arah usaha dan pengembangan Kaloris, mencari mitra, peluang kerjasama dan jaringan, mengawasi semua tim ikut bantu keputusan produk dan pemasaran. CEO mengatur operasional harian, layanan pesan makanan, alur kerja, memastikan sistem dan layanan berjalan lancar, mengatur jadwal tim dan proses kerja, menjaga kualitas layanan ke pengguna. Oke, yuk. Makasih yuk. Nah, peran CEO yang selanjutnya, CFO mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur anggaran operasional, mengontrol biaya agar usaha tetap sehat, menghitung harga produk dan layanan. Sedangkan CMO mengelola media sosial dan promosi, membuat konten edukasi dan branding Kaloris, menarik pengguna baru, menjaga komunikasi dengan pelanggan. Next. Nah, strategi poin A, pengembangan produk bertahap, mengembangkan Kaloris mulai dari fitur inti lalu menambahkan fitur secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi. Poin B, pengembangan berbasis data. Setiap peningkatan sistem didasarkan pada analisis data penggunaan agar fitur yang dibuat benar-benar bermanfaat. Poin C, pengembangan berorientasi pengguna. Seluruh desain dan sistem difokuskan pada kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman pengguna. Mungkin di bagian 2 saya serahkan langsung kepada Muhammad Asif. Dengan ini saya silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini ada tujuan. Yang pertama, kami tujuan SMART itu membantu pengguna mencapai dan mempertahankan gaya hidup sehat secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan melalui pengelolaan kalori dan nutrisi yang tepat. Adapun tujuan yang pertama yang ingin dicapai itu menurunkan atau menjaga berat badan secara sehat. Alasannya itu karena banyak pengguna ingin mencapai berat badan yang ideal secara aman. Matriks dari keberhasilan itu penurunan 0,5 sampai 1 kilo per minggu atau stabil sesuai target yang pengguna tentukan. Batasannya itu dari 8 sampai 12 minggu.
Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan konsistensi pola makan seimbang. Adapun alasannya karena pola makan teratur adalah kunci gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Indikator yang digunakan itu 80% konsumsi harian sesuai kebutuhan kalori dan makronutrisi yang direkomendasikan. Batas waktu yang ditetapkan adalah 3 bulan. Adapun tujuan yang ketiga itu meningkatkan kesadaran dan kontrol nutrisi harian. Alasannya pengguna perlu memahami asupan kalori dan nilai gizi makanan lokal. KPI-nya itu pengguna mencatat makanan minimal 5 hari per minggu dan memahami kebutuhan kalori hariannya. Batas waktu yang ditetapkan itu ada 2 bulan. Nah, selanjutnya di inisiatif kaloris. Ya, ada beberapa goal yang ingin dicapai pada tahap ini. Yang pertama, membantu pengguna mencapai berat badan ideal secara sehat. Di goal ini ada yang pertama fitur target dan tracking progress, ya, seperti fitur penentuan target berat badan, grafik proses mingguan, notifikasi evaluasi setiap minggu, kemudian ada personal meal plan otomatis, yaitu rekomendasi menu sesuai kebutuhan kalori. Kemudian penyelesaian berdasarkan tujuan, diet, maintain, atau bulking. Nah, selanjutnya goal yang kedua itu meningkatkan konsistensi pola makan yang seimbang. Nah, adapun poin-poin dari goal kedua ini itu reminder dan smart notification, yaitu pengingat makanan pagi, siang, malam. Kemudian reminder pencatatan kalori harian. Kemudian yang kedua program Healthy Streak Challenge. Reward batch untuk konsistensi 7 hari, 14 hari, atau 30 hari. Ini sistem poin dan gamifikasi. Nah, selanjutnya untuk goal yang ketiga meningkatkan konsistensi pola makan seimbang. Adapun fitur-fiturnya edukasi nutrisi berbasis konten lokal, yaitu artikel singkat tentang makanan khas Makassar. Yang kedua, tips memilih makanan sehat di warung lokal. Kemudian poin yang kedua, analisis nutrisi otomatis. Itu berisi dari ringkasan konsumsi makronutrisi harian. Kemudian poin yang kedua, notifikasi jika konsumsi gula lemak berlebih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Nah, di bagian prioritas Moskow ada 4 poin yang harus dicapai, yaitu must have. Di bagian must have itu ada profil pengguna dan perhitungan kebutuhan kalori personal, ada pencatatan konsumsi, database menu, ringkasan harian dan monitoring, keamanan data dan cloud infrastruktur stabil. Di bagian should have itu ada berisi reminder dan notifikasi, ada fitur meal plan mingguan, rating and review, integrasi pembayaran sederhana, atau pre-order via partner. Di bagian call ada gamifikasi, promo dan diskon partner, dan juga fitur komunitas pengguna. Ada scan makanan dan foto dari foto, integrasi smartwatch, dan juga konsultasi live ahli gizi. Nah, di roadmap 1 tahun ini, di kuartal 1 Foundation, PES fokus pengembangan MVP, perhitungan kalori otomatis, database menu lokal, fitur pencatatan makanan, login dan keamanan dasar, target soft launch beta version. Di quarter 2, growth and engagement, fokus meningkatkan konsistensi pengguna, reminder dan notifikasi, grafik progress analisis, makronutrisi, digital marketing lokal, target yaitu 500 pengguna terdaftar. Di kuartal 3 di monetization phase, di mana itu fokusnya model bisnis premium, yang dimana itu berisi poin-poin yaitu fitur meal plan personal, paket subscription, healthy streak challenge, yang
kita target 10% konversi premium. Dan di quarter terakhir di optimization and expansion, fokus stabilitas dan kolaborasi, yang dimana itu berisi poin-poin optimasi performa sistem, kolaborasi gym and catering sehat, evaluasi KPI dan perbaikan fitur, target retensi kurang lebih 60%. Nah, di Konops Mini, sistem rekomendasi makanan sehat, latar belakang, pengguna sering kesulitan memilih makanan yang sesuai dengan target kalori dan tujuan diet harian, yang bertujuan memberikan rekomendasi makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan target pengguna secara otomatis. Konsep operasional. Yang pertama yaitu pengguna mengisi profil dan target kesehatan. Kedua, sistem menghitung kebutuhan kalori harian. Ketiga, pengguna mencatat konsumsi makanan. Dan keempat, sistem menghitung sisa kalori. Dan yang terakhir, sistem menampilkan rekomendasi makanan sehat dari partner yang sesuai. Aktor, pengguna, sistem kaloris, partner makanan sehat. Hasil yang diharapkan, pengguna lebih mudah memilih makanan sehat, diet lebih terkontrol, dan terjadi kolaborasi bisnis dengan partner lokal. Di bagian 3 mungkin saya kembalikan ke Muhammad Hasib. Dengan ini saya silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke proyek minggu yang ketiga. Nah, di sini ada swim lane yang terdiri dari aktor tadi itu partner makanan, payment gateway, sistem kaloris, dan ada pengguna. Dimulai dari login atau register, kemudian input profil target kesehatan, kemudian mencatat seluruh makanan harian. Kemudian masuk di hitung validasi akun, hitung kebutuhan kalori, kemudian ke hitung sisa kalori, apakah kalori masih tersedia, jika tidak notifikasi batas kalori akan tercapai. Nah, jika ya, maka dilanjut melakukan analisis nutrisi dan sistem akan menggenerate rekomendasi makanan sehingga pengguna dapat melihat rekomendasi makanan yang ditawarkan oleh sistem. Kemudian pengguna dapat memilih dan memesan makanan. Setelah itu pengguna bisa melakukan kirim request melakukan pembayaran. Kemudian sistem akan mencatat pembayaran tersebut sehingga pada payment gateway terjadilah proses pembayaran. Kemudian di validasi pembayaran, apakah pembayaran berhasil. Jika yes, maka akan dikonfirmasi lagi ke sistem. Jika tidak, maka pesanan akan dibatalkan. Setelah pesanan dibayar pengguna, maka maka sistem akan kirim pesanan ke partner, kemudian sistem kirim notifikasi ke pengguna. Setelah itu partner makanan mengirim pesanan, kemudian setelah itu partner menyiapkan pesanan, kemudian mengirim pesanan, dan selesai. Nah, adapun beberapa deskripsi swim lane proses dari diagram yang telah tadi. Yang pertama seperti login register, deskripsinya itu pengguna melakukan autentikasi atau membuat akun untuk mengakses sistem. Kemudian dari sisi aktor sistem kaloris, aktivitas validasi akun, outputnya itu status login berhasil. Kemudian aktor yang ketiga, pengguna input profil target kesehatan. Kemudian output yang diharapkan data profil tersimpan. Kemudian yang selanjutnya sistem kaloris, aktivitasnya menghitung kebutuhan kalori, maka output yang keluar adalah nilai kebutuhan kalori.
Kemudian selanjutnya pengguna sebagai aktor atau aktivitasnya itu mencatat makanan harian. Output yang diharapkan adalah data konsumsi tersimpan. Selanjutnya sistem kalori sebagai aktor, aktivitas sebagai hitung sisa kalori, output yang dihasilkan itu informasi sisa kalori, kemudian selanjutnya sistem kalori sebagai aktor, keputusan apakah masih tersedia. Dalam hal ini sistem mengecek apakah batas kalori harian masih tersedia. Tentunya output yang diharapkan adalah keputusan ya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada sistem kalori sebagai aktor lagi, itu eh, memberikan aktivitas seperti notifikasi batas kalori jika sudah tercapai. Maka output yang diharapkan proses berhenti. Selanjutnya masih di sistem kaloris itu menggenerate rekomendasi makanan. Jika kalori tersedia, sistem memberikan rekomendasi makanan sehat dengan output yang diharapkan itu daftar rekomendasi. Selanjutnya pengguna sebagai aktor itu melihat rekomendasi makanan. Pengguna meninjau rekomendasi yang diberikan sistem, maka output yang diharapkan itu beberapa daftar pilihan makanan. Nah, selanjutnya pengguna memilih dan melakukan pesanan. Selanjutnya sistem mengirim detail transaksi ke payment gateway. Nah, payment gateway itu terjadi proses pembayaran sehingga sistem pembayaran memproses transaksi pengguna. Maka outputnya itu status pembayaran. Selanjutnya masih di payment gateway memvalidasi pembayaran apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya payment itu lagi, jika tidak maka pesanan dibatalkan. Jika iya maka konfirmasi ke sistem dan menerima konfirmasi pembayaran, maka status berhasil. Selanjutnya dari sistem kalau harus mengirimkan pesan ke partner, dari partner makanan menerima detail pesanan, dari partner masing partner makanan menyiapkan makanan, kemudian partner mengirim makanan ke pengguna. Nah, sistem kaloris itu memberikan status pesanan, kemudian dari pengguna menerima informasi status pengirim. Proses selesai. Nah, ini adalah use case bisnis dari kaloris. Di sini ada 5 aktor yang kami libatkan. Pertama ada pengguna, admin operasional, admin keuangan, admin content marketing, dan payment gateway. Mungkin untuk penjelasan deskripsi dari use case ini saya sharekan langsung ke saudara Agi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di deskripsi use case kalau di sini ada ini berisi penjelasan di mana nama deskripsi singkat. Pengguna membuat akun baru atau masuk ke sistem untuk dapat mengakses seluruh fitur kaloris. Prakondisi, di mana pengguna itu memiliki perangkat dari koneksi internet. Pasca kondisi, di mana pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses dashboard utama. Situasi error, username atau password salah atau akun belum terdaftar. Status sistem dalam situasi error. Sistem menampilkan pesan gagal login dan tidak mengizinkan akses. Aktor, pengguna, pemicu, pengguna membuka aplikasi dan memilih menu login atau registrasi. Proses standar. Poin pertama yaitu pengguna memilih menu registrasi atau login. Kedua, pengguna memasukkan data akun email dan password. Ketiga, sistem memvalidasi data. Keempat, sistem mengonfirmasi keberhasilan login. 5, dashboard utama ditampilkan. Proses alternatif. Poin pertama yaitu pengguna memilih registrasi. Kedua, sistem meminta data tambahan. Ketiga, sistem menyimpan data akun baru.
Yang selanjutnya, deskripsi singkat, pengguna melakukan pemesanan produk makanan sehat melalui sistem kaloris. Prakondisi, pengguna telah login dan produk tersedia dalam stok. Pasca kondisi, pesanan tercatat dan dalam sistem dan menunggu proses pembayaran atau pemenuhan. Situasi error, produk tidak tersedia atau pembayaran gagal. Status sistem dan situasi error. Penjelasan, pesanan dibatalkan, pengguna menerima notifikasi kegagalan. Aktor sebagai pengguna, pemicu. Pengguna memilih produk dan menekan tombol pesan. Proses standar. Poin pertama, pengguna memilih produk. Kedua, sistem menampilkan detail produk. Ketiga, pengguna mengonfirmasi pesanan. Keempat, sistem membuat data pesanan. Kelima, sistem mengirim permintaan pembayaran. Keenam, sistem menerima konfirmasi pembayaran. Dan ketujuh, status pesanan diperbarui menjadi proses. Proses alternatif penjelasan. Yang pertama, pembayaran gagal. Yang kedua, sistem membatalkan pesanan. Ketiga, sistem menampilkan notifikasi gagal. Nah, deskripsi selanjutnya yaitu deskripsi singkat. Admin operasional mengelola data produk makanan yang tersedia dalam sistem. Prakondisinya, admin telah login ke sistem. Pasca kondisi, data produk berhasil ditambahkan atau diperbarui atau dihapus. Kalau situasinya error, data produk tidak lengkap atau terjadi kesalahan sistem. Status sistem dalam situasi error. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Status sistem dalam situasi error, aktor, admin operasional. Pemicu, admin memilih menu kelola produk. Proses standar, admin membuka menu kelola produk. Yang kedua, admin memilih tambah atau edit hapus produk. Ketiga, admin menginput atau memperbarui data produk. Keempat, sistem memvalidasi data. Dan yang terakhir, sistem menyimpan perubahan. Proses alternatif, yang pertama admin membatalkan perubahan dan yang kedua sistem tidak menyimpan perubahan. Yang selanjutnya, jika deskripsi singkat, sistem mengirim permintaan transaksi ke payment gateway untuk memproses pembayaran pesanan pengguna. Prakondisinya, pengguna telah membuat pesanan dan memilih metode pembayaran. Pasca kondisinya, status pembayaran tercatat sebagai berhasil atau gagal. Jika situasinya error, koneksi ke payment gateway gagal atau metode pembayaran tidak valid. Status sistem dalam situasi error, transaksi tidak diproses dan sistem menampilkan pesan kegagalan pembayaran. Aktor, pengguna, payment gateway. Pemicu, pengguna menekan tombol layar. Proses standar. Pertama, sistem menerima permintaan pembayaran dari pengguna. Kedua, sistem mengirim detail transaksi ke payment gateway. Payment gateway memproses transaksi. Keempat, payment gateway mengirim hasil transaksi ke sistem. Dan kelima, sistem memperbarui status pembayaran. Proses alternatifnya, yang pertama, payment gateway menolak transaksi, dan yang kedua, sistem menandai pembayaran gagal. Yang untuk poin selanjutnya, saya serahkan langsung ke Muhammad Asif. Deskripsi dari use case. Selanjutnya itu adalah validasi pembayaran, yaitu payment gateway untuk memverifikasi status pembayaran dan mengirimkan hasil sistem. Prakondisinya itu permintaan pembayaran telah dikirim oleh sistem sehingga pasca kondisi yang ada itu sistem menerima konfirmasi valid atau tidak valid. Situasi errornya itu data transaksi tidak ditemukan atau terjadi gangguan sistem eksternal. Status sistem dalam situasi error itu status pembayaran tetap pending atau gagal. Aktornya di sini adalah payment gateway. Pemicunya karena sistem mengirim permintaan verifikasi pembayaran. Proses standar meliputi pembayaran gateway menerima permintaan verifikasi. Yang kedua, sistem eksternal memeriksa validitas transaksi. Yang ketiga, status pembayaran dikirim kembali ke sistem kaloris. Proses alternatif, sistem eksternal mengalami gangguan. Selanjutnya, status pembayaran ditandai pending. Nah,
Use case selanjutnya itu ada kelola pesanan, yaitu admin operasional mengelola pesanan yang masuk untuk diproses lebih lanjut. Prakondisi itu terdapat pesanan yang telah berhasil dibayar. Pasca kondisi, pesanan diproses dan siap untuk pengiriman. Situasi error, stok tidak mencukupi atau data pesanan tidak valid. Status sistem dalam situasi error, pesanan ditunda atau dibatalkan. Aktor, admin operasional, pemicu, admin membuka daftar pesanan masuk. Proses standar yang dilakukan itu admin melihat daftar pesanan baru, admin verifikasi detail pesanan, admin mengkonfirmasi ketersediaan stok, admin mengubah status menjadi diproses. Proses alternatif yang lain, stok tidak tersedia, sistem mengubah status menjadi dibatalkan. Selanjutnya itu update status pesanan. Itu admin memperbaharui status pesanan selama proses pemenuhan dan pengiriman. Prakondisi ketika pesanan telah diproses. Pasca kondisi apabila pengguna menerima pembaruan status terbaru. Situasi error apabila kesalahan input, status, atau gangguan sistem. Status sistem dalam situasi error, status tidak berubah dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Aktornya di sini ada admin operasional, pemicunya admin memilih opsi pembaruan status. Proses standar yang dilakukan yang pertama admin membuka detail pesanan, yang kedua admin memilih status terbaru, dan yang ketiga sistem menyimpan perubahan, dan yang keempat sistem mengirim notifikasi ke pengguna. Proses alternatif yang lain, admin membatalkan perubahan dan admin tetap sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada monitoring transaksi, yaitu admin keuangan memantau seluruh transaksi pembayaran dalam sistem. Per kondisinya apabila terdapat data transaksi pasca kondisi, itu admin memperoleh informasi lengkap terkait transaksi. Situasi error yang dialami, data transaksi tidak tersedia atau laporan gagal dimuat. Kemudian status sistem dalam situasi error apabila sistem menampilkan pesan kesalahan atau data yang kosong. Kemudian aktor di sini adalah admin keuangan, pemicunya admin membuka menu monitoring transaksi. Kemudian proses standar yang dilakukan, admin mengakses menu transaksi. Yang kedua, sistem menampilkan daftar transaksi. Yang ketiga, melakukan filter atau pencarian data. Yang keempat, meninjau detail transaksi. Adapun proses alternatifnya, yaitu data transaksi tidak ditemukan dan sistem menampilkan pesan tidak ada data. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Saudara Agi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjut. Nah, di deskripsi use case kaloris ini, di deskripsi singkat, sistem menampilkan hasil perhitungan kalori dan makronutrisi berdasarkan data konsumsi pengguna. Prakondisinya, pengguna telah mencatat konsumsi makanan. Pasca kondisinya, informasi nutrisi harian ditampilkan kepada pengguna. Jika situasi error, data konsumsi belum tersedia. Status sistem dalam situasi error. Sistem menampilkan pesan bahwa belum ada data konsumsi. Aktor pengguna. Pemicu pengguna memilih menu analisis nutrisi. Proses standar poin pertama yaitu pengguna membuka menu analisis nutrisi. Sistem mengambil data konsumsi. Ketiga, sistem menghitung total kalori dan makronutrisi. Keempat, sistem menampilkan hasil analisis. Proses alternatif yang pertama, data konsumsi kosong, dan yang kedua, sistem menampilkan notifikasi belum ada data. Selanjutnya itu deskripsi singkatnya, sistem memberikan rekomendasi makanan sehat sesuai kebutuhan dan sisa kalori pengguna. Prakondisinya, data profil dan konsumsi pengguna telah tersedia. Pasca kondisi, daftar rekomendasi makanan ditampilkan. Situasi error, tidak ada data produk yang sesuai dengan kebutuhan kalori.
Status sistem dalam situasi error. Sistem menampilkan pesan rekomendasi tidak tersedia. Aktornya yaitu pengguna, pemicunya pengguna membuka menu rekomendasi. Proses standar. Pertama, pengguna membuka menu rekomendasi. Kedua, sistem menghitung sisa kalori. Ketiga, sistem mencocokkan produk dengan kebutuhan. Keempat, sistem menampilkan daftar rekomendasi. Proses alternatif. Tidak ditemukan produk sesuai dan sistem menampilkan pesan tidak tersedia. Deskripsi singkatnya, admin operasional mengatur jumlah stok produk yang tersedia. Prakondisi, admin telah login. Pasca kondisi, data stok diperbarui dalam sistem. Situasi error, input stok tidak valid. Status sistem dalam situasi error. Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan kesalahan. Aktor admin operasional, pemicunya admin membuka menu kelola stok. Proses standar, yang pertama admin memilih produk, admin memasukkan jumlah stok baru, sistem validasi input, dan juga sistem menyimpan perubahan. Proses alternatif, admin membatalkan perubahan dan juga sistem tidak menyimpan data. Jika admin keuangan melihat laporan penjualan berdasarkan periode tertentu, prakondisinya data transaksi tersedia. Pasca kondisi, laporan penjualan ditampilkan atau diunduh. Situasi error, data periode tidak tersedia. Status sistem dalam situasi error. Sistem menampilkan laporan kosong. Aktor yaitu admin keuangan. Pemicunya admin memilih periode laporan. Prosesnya, admin memilih rentang waktu. Sistem mengambil data transaksi, sistem menghitung total penjualan, dan juga sistem menampilkan laporan. Proses alternatif, tidak ada transaksi pada periode tersebut, dan sistem menampilkan laporan kosong. Dengan ini saya kembali serahkan kepada Muhammad Hasib. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Use case selanjutnya adalah rekap pembayaran, yaitu admin keuangan melakukan rekapitulasi pembayaran untuk keperluan audit dan pelaporan. Prakondisinya itu ketika data pembayaran tersedia, pasca kondisinya ketika rekap pembayaran tersimpan atau ditampilkan. Situasi errornya, data pembayaran tidak lengkap, status sistem dalam situasi error, rekap tidak dapat dibuat. Aktornya sendiri adalah admin keuangan, pemicunya dari admin membuka menu rekap pembayaran. Proses standar yang dilakukan, yang pertama admin memilih periode rekap, yang kedua sistem mengumpulkan data pembayaran, yang ketiga sistem menyusun rekapitulasi, yang keempat sistem menampilkan hasil. Yang selanjutnya adalah proses alternatif, ketika data tidak lengkap dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya adalah kelola konten edukasi, yaitu admin konten dan marketing mengelola artikel atau materi edukasi terkait gaya hidup sehat. Prakondisinya ketika admin telah login, pasca kondisi konten tersimpan atau diperbaharui. Situasi error, konten tidak lengkap atau gagal disimpan. Kemudian status sistem dalam situasi error, perubahan tidak disimpan. Aktornya di sini admin konten dan marketing. Pemicunya ketika admin membuka menu konten. Proses standar yang dilakukan, yang pertama admin memilih tambah atau mengedit konten, yang kedua admin menginput materi, yang ketiga sistem memvalidasi konten, yang keempat sistem menyimpan perubahan. Kemudian proses alternatif yaitu ketika admin membatalkan perubahan. Selanjutnya yaitu mengelola promo. Ketika admin konten marketing membuat dan mengatur program promosi produk. Prakondisinya data produk tersedia, pasca kondisi ketika promo aktif dan diterapkan pada produk. Situasi error di sini data promo tidak valid. Kemudian status sistem dalam situasi error ketika promo tidak disimpan. Kemudian aktor di sini admin konten dan marketing. Pemicunya admin memilih menu produk. Proses standar, admin memilih produk, menentukan diskon atau promo, sistem memvalidasi pada Selanjutnya, monitoring aktivitas pengguna, yaitu admin konten dan marketing memantau aktivitas pengguna untuk analisis pengeluaran kondisi
aktivitas pengguna tersedia pasca kondisi jika laporan aktivitas pengguna telah ditampilkan. Situasi error, data aktivitas tidak tersedia. Situasi dalam error sistem menampilkan data kosong. Aktornya ada admin konten dan marketing. Pemicunya ketika admin membuka dashboard monitoring. Proses standar, yang pertama admin membuka dashboard, yang kedua sistem mengambil data aktivitas, yang ketiga sistem menyajikan grafik atau laporan, yang keempat admin menganalisis data. Proses alternatif yang diterapkan ada data tidak tersedia, sistem menampilkan laporan kosong. Nah, selanjutnya ada mengelola profil. Pengguna mengelola data pribadi yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan kalori dan personalisasi sistem. Prakondisinya ketika pengguna telah login ke sistem, pasca kondisi ketika data profil tersimpan dan digunakan sebagai dasar perhitungan sistem. Situasi error, data tidak lengkap atau format tidak valid, kemudian status sistem dalam situasi error, perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Aktornya pengguna, pemicu itu pengguna membuka menu profil. Proses standar, yang pertama pengguna membuka menu profil, yang kedua sistem menampilkan data profil saat ini, dan yang ketiga pengguna mengubah atau memperbaharui data, yang keempat sistem memvalidasi input, yang kelima sistem menyimpan perubahan. Kemudian proses alternatif yaitu pengguna membatalkan perubahan, yang kedua sistem tidak menyimpan data. Mungkin pembahasan selanjutnya saya serahkan kembali ke Saudara Agi. Nah, di bagian deskripsi singkat, pengguna menentukan target kesehatan seperti penurunan berat badan, mempertahankan berat badan atau peningkatan massa. Di prakondisi, pengguna telah login dan memiliki profil aktif. Pasca kondisi, target kesehatan tersimpan dan digunakan untuk menghitung kebutuhan kalori. Situasi error, target tidak dipilih atau tidak sesuai parameter sistem. Status sistem dalam situasi error, target tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Aktor pengguna, pemicu pengguna memilih menu target kesehatan. Proses standar, pengguna membuka menu target kesehatan, sistem menampilkan opsi target, pengguna memilih target, sistem menyimpan pilihan, dan sistem memperbarui kebutuhan kalori. Dan proses alternatif, tidak ada target dipilih, dan juga sistem meminta pengguna memilih target. Nah, di bagian deskripsi singkat, pengguna mencatat makanan yang dikonsumsi untuk menghitung total kalori dan nutrisi harian. Prakondisinya pengguna telah login, pasca kondisi data konsumsi tersimpan dan mempengaruhi analisis nutrisi. Situasi error, makanan tidak ditemukan dalam database atau input tidak valid. Status sistem dalam situasi error, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Aktor yaitu pengguna, pemicunya pengguna memilih menu pencatatan makanan. Proses standar, pengguna membuka fitur catat makanan, pengguna memilih atau mencari makanan, pengguna memasukkan jumlah porsi, sistem menghitung nilai kalori, dan sistem menyimpan data konsumsi. Proses alternatif, makanan tidak ditemukan, sistem dan juga sistem meminta pengguna menambahkan secara manual. Nah, di bagian pengguna melihat perkembangan status pesanan yang telah dilakukan. Prakondisinya, pengguna memilih pesanan aktif atau riwayat pesanan. Pasca kondisi, status pesanan ditampilkan kepada pengguna. Jika situasi error, data pesanan tidak ditemukan. Kalau sudah dalam status sistem atau situasinya sudah error, sistem menampilkan pesan tidak ada pesanan. Aktornya itu pengguna, pemicunya pengguna membuka menu status pesanan. Proses standar, pengguna membuka menu pesanan, sistem mengambil data pesanan, sistem menampilkan status atau diproses, dikirim, atau selesai. Proses alternatif, tidak ada pesanan aktif, dan juga sistem menampilkan informasi kosong. Di bagian admin operasional mengatur proses pengiriman pesanan kepada pengguna setelah pesanan dinyatakan valid dan siap dikirim. Prakondisinya, pesanan telah berhasil dibayar. Pasca kondisi, informasi pengirim tercatat dalam sistem.
Jika situasi error, alamat pengirim tidak lengkap atau tidak valid. Status sistem dalam situasi error, status pesanan menjadi tertunda. Aktor admin operasional, pemicu, admin memilih opsi pengiriman ada pada pesanan yang telah diproses. Prosesnya yaitu admin membuka daftar pesanan, admin memilih pesanan yang akan dikirim, admin memverifikasi alamat dan detail pengiriman, admin menentukan metode pengiriman, sistem menyimpan data pengiriman, dan juga sistem memperbarui status menjadi dikirim. Proses alternatif, data alamat tidak valid, admin memperbaiki atau meminta klarifikasi alamat. Jika tidak dapat diperbaiki, status pesanan ditandai tertunda. Eh, nah, di bagian ini di activity diagram, pengguna masuk atau daftar atau pilih produk. Sistem kalori di dalam sistem kaloris, buat pesanan, cek stok, jika stok tersedia, maka kirim permintaan pembayaran. Jika tidak tersedia, terdapat notifikasi stok habis. Nah, jika sudah memilih kirim permintaan pembayaran dan pembayaran sudah berhasil, maka admin operasional memvalidasi pesanan, perbarui stok sistem produk, atur pengiriman. Mungkin bisa dibantu dulu Muhammad Tasif. Cut bagian sini, cut. Ya, lanjut nih, atau mau saya bantu untuk jelaskan? Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan. Oke, baik. Tadi sudah sampai di Di saat sudah melakukan pembayaran proses pembayaran. jika sudah melakukan proses pembayaran, maka ada sistem kaloris apakah menentukan pembayaran, apakah pembayaran tersebut berhasil. Jika tidak, maka pengguna otomatis akan membatalkan pesanan, dalam hal ini pembayaran gagal. Jika ya, maka admin operasional dalam hal ini memvalidasi pesanan, kemudian memperbarui stok, selanjutnya siapkan produk, dan selanjutnya mengatur pengiriman. Dari sisi admin keuangan itu mencatat transaksi, kemudian diperbaharui melalui laporan keuangan. Setelah itu kembali ke sistem kaloris, itu memperbarui status pesanan dan mengirimkan notifikasi konfirmasi, maka pesanan selesai. Nah, mungkin dari bagian 4 saya lanjutkan untuk di bagian kandidat entitas data. Nah, kandidat entitas yang pertama adalah manajemen pengguna dan kesehatan. Nama entitas yang dibutuhkan ada user, data akun pengguna sistem meliputi nama, email, password, role, tanggal registrasi, status akun, kemudian profile. Data profil fisik pengguna meliputi tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, level aktivitas. Target kesehatan, data target pengguna meliputi jenis target, target seperti diet, maintain atau bulking, target berat badan, kebutuhan kalori harian. Kemudian konsumsi makanan, data mencakup pencatatan makanan harian pengguna meliputi
tanggal konsumsi, nama makanan, jumlah porsi, serta total kalori. Kemudian selanjutnya riwayat nutrisi, data ringkasan nutrisi harian meliputi total kalori, protein, lemak, karbohidrat per hari. Selanjutnya entitas level aktivitas meliputi data referensi tingkat aktivitas pengguna, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian entitas selanjutnya jenis target, yaitu data referensi jenis program kesehatan pengguna. Nah, kandidat yang kedua ada produk dan partner makanan. Entitas yang pertama ada partner, itu meliputi data mitra penyedia makanan sehat seperti nama usaha, alamat, kontak, status kerjasama. Ada produk, tentu data produk makanan meliputi nama produk, harga, kalori, protein, lemak, karbohidrat. Kategori makanan seperti data kategori produk, data stok atau jumlah kesediaan produk, promo, data program diskon atau promosi produk, serta rating produk. Nah, itu data penilaian dan ulasan produk oleh pengguna. Kandidat entitas selanjutnya adalah transaksi dan operasional. Nama entitas yang pertama ada tentunya ada pesanan, itu data transaksi pemesanan makanan meliputi tanggal, total harga, status pesanan, ada detail pesanan, data berupa rincian produk dalam satu pesanan, data pembayaran, status pesanan, pengiriman, serta metode pembayaran. Selanjutnya kandidat entitas selanjutnya ada content marketing. Entitas seperti konten edukasi yang memuat data artikel atau materi edukasi terkait gaya hidup sehat, ada aktivitas pengguna dalam aplikasi untuk kebutuhan analitik, ada notifikasi, entitas challenge, serta poin pengguna. Kandidat entitas selanjutnya adalah monitoring dan pelaporan. Ada laporan penjualan, data rekap transaksi penjualan berdasarkan periode, kemudian rekap pembayaran berupa data berupa ringkasan pembayaran, serta yang terakhir adalah log system. Nah, untuk ERD domain yang pertama saya silahkan ke Saudari Agi untuk menjelaskan. Mungkin saya lanjutkan saja. Untuk ERD domain yang pertama ini adalah manajemen pengguna dan kesehatan kalori. Di sini ada beberapa tabel ERD. Yang pertama ada tabel user, itu ada ID terdiri dari kolom ID user, ada nama, email, password, role, tanggal daftar, serta status akun. Selanjutnya tabel profil ada kolom ID profil, ID user, ID level aktivitas, tinggi badan, berat badan, usia, serta jenis kelamin. Kemudian tabel yang selanjutnya ada level aktivitas, ada ID level aktivitas, nama level, faktor aktivitas. Selanjutnya tabel selanjutnya adalah konsumsi makanan yang terdiri dari kolom ID konsumsi, ID user, tanggal, nama makanan, jumlah porsi, total kalori, protein, lemak, karbohidrat. Selanjutnya ada tabel target kesehatan, terdiri dari kolom ID target, ID user, ID jenis target, target berat badan, kebutuhan kalori, serta tanggal mulai. Selanjutnya ada tabel jenis target, kolom berupa ID jenis target, serta nama target. Selanjutnya kolom riwayat nutrisi, berupa ID riwayat, ID user, tanggal, total kalori harian, protein harian,
karbohidrat harian. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Saudara Agi untuk penjelasan. Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di bagian tabel IRD domain 2, yaitu manajemen produk dan partner kaloris. Di sini ada terdiri dari beberapa tabel, tepatnya yaitu ada 8 tabel, di mana tabel pertama yang berisi partner yaitu ID partner, nama partner, alamat, nomor telepon, email, status kerjasama, dan tanggal gabung. Di tabel produk itu berisi ID partner, nama produk, deskripsi, harga, kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan juga status produk. Di tabel ketiga yaitu ada produk kategori, di mana berisi tentang ID produk dan kategori, ID produk dan juga ID kategori. Di tabel kategori makanan ada ID kategori, nama kategori, dan juga deskripsi. Di tabel user, ID user, dan juga domain. Di tabel rating produk, ada ID rating, ID produk, ID user, nilai rating, komentar, dan tanggal rating. Di tabel promo, ada ID promo, ID produk, nama promo, diskon persen, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga status promo. Nah, di tabel stok itu berisi ID stok, ID produk, jumlah stok, tanggal update, dan di pojok kiri bawah itu ada keterangan atau legenda. Nah, di situ berisi penjelasan-penjelasan di mana setiap simbol-simbol yang ada di tabel IRD domain 2 ini. Next. Nah, di sini ada tabel di bagian transaksi dan operasional, di mana di metode pembayaran, ID metode pembayaran, nama metode dan juga deskripsi. Di status pembayaran ada ID status pembayaran, nama status. Di mana di tabel user ada ID user. Di tabel pesanan ada ID pesanan, ID user, tanggal pesanan, total harga, alamat pengiriman, dan ID status pesanan. Di tabel pembayaran ada ID pembayaran, ID pesanan, ID metode pembayaran, ID status pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, dan kode transaksi. Di tabel pengiriman ada ID pengiriman, ID pesanan, tanggal kirim, status kirim, jasa kurir, dan nomor resi. Di detail pesanan ada ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Produk ada ID produk, dan di tabel terakhir yaitu status pesanan ada ID status pesanan dan juga nama status. Di bagian di konten marketing, konten edukasi berisi ID konten, ID kategori konten, judul, isi konten, tanggal publish, dan status publish. Di tabel log system ada ID log, waktu log, jenis event, deskripsi, dan juga level log. Di tabel notifikasi ada ID notifikasi, ID user, judul, isi notifikasi, tanggal kirim, dan status baca. Di kategori konten ada ID kategori konten, nama kategori, dan juga deskripsi. Di user ada ID user, contohnya itu from Beni domain 1. Di tabel partisipasi challenge ada ID partisipasi, ID challenge, ID user, tanggal daftar, status, dan progres atau hari. Di tabel challenge ada ID challenge, nama challenge, deskripsi, target hari, reward point, tanggal mulai, tanggal selesai. Di tabel poin pengguna ada ID point, ID user, total point, dan tanggal update. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembali serahkan kepada Muhammad Asif. Dengan ini saya silakan.
Baik, terima kasih. Nah, ini adalah struktur final dari ERD sistem kaloris. Di sini ada user, tentunya user berisi dari kolom ID user, nama, email, password, role, tanggal daftar, status akun yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu terhubung secara struktural ke beberapa tabel. Di sini ada seperti uh, uh, tabel ini, tabel profil terhubung secara one to many. Kemudian dari profil terhubung lagi secara one to many ke level aktivitas. Nah, dari user ini juga terhubung riwayat nutrisi secara one to many. Selanjutnya tabel user juga terhubung ke tabel pesanan, dan hal ini pesanan terhubung ke pengiriman, status pesanan, pembayaran, tabel metode pembayaran, serta status pembayaran. Kemudian user terhubung secara one to many ke rating produk. Tentunya ini produk terhubung lagi ke tabel produk yang di dalamnya ada tabel stok, promo, serta partner. Kemudian ada tabel produk kategori makanan. Selanjutnya tabel notifikasi yang terhubung secara one to many ke user. Berisi yang terhubung seperti tabel aktivitas pengguna, partisipasi challenge. Kemudian di sini ada poin pengguna yang terhubung secara one to one, aktivitas pengguna yang terhubung secara one to many ke tabel user. Kemudian status pesanan tadi sudah terhubung secara one to many ke tabel pesanan. Serta di sini ada kategori konten dan konten edukasi yang terhubung secara one to many. Nah, selanjutnya tabel matriks crude untuk stem dari kaloris. Yang pertama kami tentukan dari entitas data. Tadi ada user, profil, target kesehatan, level aktivitas, jenis target, konsumsi makanan, riwayat nutrisi, ada kolom partner, kolom produk, kategori makanan, stok, promo, rating produk, pesanan, detail pesanan, pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, pengiriman, challenge, partisipasi challenge, pengguna, notifikasi, konten edukasi, kategori konten, hingga ke log system. Adapun fungsi bisnisnya terbagi menjadi 4 domain. Domain yang pertama manajemen pengguna dan kesehatan, ada registrasi dan login pengguna. Itu terhubung secara atau create pada user, pada profil, mohon maaf, selanjutnya kita lanjut. Yang kedua dari fungsi bisnis ada profil pengguna.
dalam hal ini terhubung ke user secara read. Kemudian juga terhubung ke profil sebagai update, untuk mengupdate dengan kolom aktivitas sebagai read. Selanjutnya, kalau target kesehatan read untuk user, kemudian read dan update delete untuk target kesehatan, dan read kembali untuk kolom jenis target. Kemudian pencatatan konsumsi, pencatatan konsumsi read ke kolom user serta create untuk konsumsi makanan, update untuk riwayat konsumsi. Selanjutnya riwayat nutrisi tentunya read untuk kolom user, untuk read juga untuk konsumsi makanan, dan read untuk riwayat nutrisi. Selanjutnya yang terakhir dari domain yang pertama, dikelola referensi kesehatan secara create, update, delete pada kolom level aktivitas dan jenis target. Kemudian domain yang kedua ada di sini, ada kelola partner yang di mana create, update, dan delete untuk kolom partner. Selanjutnya ada fungsi bisnis kelola produk, yaitu read untuk partner, create, update, dan delete untuk kolom produk, serta read untuk kolom kategori makanan, dan update untuk kolom stok. Yang selanjutnya fungsi bisnis dari kelola kategori makanan, yaitu create, update, dan delete untuk kategori makanan. Kemudian fungsi bisnis stok produk, ada read untuk kolom produk serta update untuk kolom stok. Kemudian mengelola promo produk, read untuk produk, create, update, dan delete untuk kolom promo. Kemudian rating produk, read untuk kolom produk, serta create, update untuk create, update, dan delete untuk kolom rating produk. Selanjutnya domain yang ketiga, yang pertama ada fungsi bisnis kelola pesanan. Di sini ada create, update, dan delete untuk kolom pesanan, ada read untuk pembayaran. Nah, selanjutnya fungsi bisnis yang itu detail pesanan, itu read untuk kolom pesanan, create, update, dan delete untuk detail pesanan. Kemudian selanjutnya ada proses pembayaran, read untuk kolom pesanan, create untuk pembayaran, read untuk kolom status pembayaran dan metode pembayaran. Kemudian selanjutnya status transaksi, ada update untuk pesanan, update untuk pembayaran, create dan update untuk status pesanan, serta status pembayaran dan pengiriman. Kemudian proses pengiriman, read untuk pesanan. Nah, selanjutnya metode pembayaran, create, update, dan delete untuk metode pembayaran. Kemudian domain yang keempat ada kelola challenge, create, update, dan delete untuk create, update, dan delete untuk kolom challenge. Selanjutnya mengelola partisipasi, dalam hal ini read untuk kolom challenge, create, update, delete untuk partisipasi challenge, update untuk poin pengguna. Kemudian mengelola poin, read untuk kolom challenge, update untuk kolom poin pengguna. Kemudian mengelola notifikasi, ada read untuk challenge, create, update untuk kolom notifikasi. Kemudian mengelola konten edukasi, ada create, update, dan delete untuk kolom konten edukasi, dan read untuk kategori konten. Selanjutnya yang terakhir, kelola sistem monitoring, yaitu create untuk log system.
Um, dengan mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.